Rayuan banyak sekali. Jadi sampai kemarin sore, salah satu klien nggak saya sebutkan demi privasi dia, terus di SMS diajak ke Solo, yuk ini kesempatan sebelum Lebaran, biar segera selesai. Pesan yang bisa kita baca adalah sebenarnya justru Jokowi sendiri yang ketakutan untuk membawa perkara ini sampai ke persidangan, sehingga dia membangun narasi untuk berdamai, sehingga perdamaian itu bisa dijadikan legitimis untuk menghentikan kasus. Kalau tidak ada motif SP3 nggak mungkin ada perdamaian. Kalau nggak ada pelaporan Jokowi nggak mungkin ada kasus. Kalau nggak ada dilaporkan kasus yang lain juga nggak mungkin ada perdamaian, minta maaf dan seterusnya. Ya, kalau ada tawaran itu hal yang wajar kan, itu untuk kebaikan bersama kok. Kenapa makanya saya bilang Bang Kosinudin, Kebaikan Jokowi. kenapa untuk kebaikan ini kenapa tidak dimanfaatin dengan baik? Kalau setelah ini berarti nggak lagi RT nih, RT doang nih. Karena RT doang. Sebenarnya bukan RT ya, banyak ya, ada Rizal Fadila. Jadi saya juga tidak ingin mensimplifikasi bahwa perjuangan itu hanya Rismon, Roy Tifak. Enggak, ada di sana Kurniati Royani, ada Rizal Fadila, ada Rustam Effendi. Bahkan Rustam Effendi kekeh menyatakan ini ijazah palsu. Itu foto bukan foto Jokowi, jelas. Itu bibir bukan bibir Jokowi. Itu mata, itu kacamata ada. Jadi saya pikir perjuangan masih panjang, bahwa dalam perjalanan ada yang mulai lelah. Sebenarnya kami persilahkan lelah, istirahat sejenak atau menepikan diri. Tetapi yang agak kami sayangkan, selain lelah ternyata dia ketakutan, berbalik arah, sambil merusak jalan perjuangan kawan-kawan yang dahulu meramut dirinya. Merusak, soal merusak. Ada nggak misalkan di timnya yang utuh dari dari RRT ini gitu kan, ketika Rismon keluar, ada yang ikut keluar juga? Rayuan banyak sekali. Jadi sampai kemarin sore, salah satu klien nggak saya sebutkan demi privasi dia, terus di SMS diajak ke Solo, yuk ini kesempatan sebelum Lebaran, biar segera selesai. Saya khawatir Uni nanti nasib Uni begini begitu. Jadi kombinasi mengancam, menjanjikan itu biasa. Gitu. Tetapi saya uniknya satu, saudara Jokowi yang melaporkan, tetapi kubu Jokowi yang berusaha membangun narasi perdamaian. Itu apa pesan yang kita terima? Pesan yang bisa kita baca adalah sebenarnya justru Jokowi sendiri yang ketakutan untuk membawa perkara ini sampai ke persidangan, sehingga dia membangun narasi untuk berdamai, sehingga perdamaian itu bisa dijadikan legitimis untuk menghentikan kasus. Oke, ketakutan katanya. Gimana Bang? Tapi bukan Bang Boy yang jawab, kuasa hukum Jokowi, karena dia nggak tahu, karena bukan kuasa hukum Jokowi. Tapi kita raba-raba aja lah, biarin dulu omongan dari Mas Boy. Kalau soal Abang bilang Pak Jokowi ketakutan, saya kira itu tendensius. Karena memang itu kan pengacara, jadi harus begitu ngomongnya. Kalau saya pengacara, pasti saya ngomong yang sama. Tapi saya cuma mau tandaskan begini, Bang Kosinudin, bahwa terjadi perpecahan itu kan itu sudah terbuka lebar. Mau akui atau tidak itu terjadi sekarang ya. Apakah ini terjadi penggembosan, saya nggak tahu. Yang tahu adalah Bang Kosinudin sendiri. Tapi poin pentingnya adalah bahwa dengan perpecahan ini atau dengan Rismon memisahkan diri, ini merupakan tamparan keras, ya kan, tamparan keras bagi mereka sebagai kuasa hukum atau penasihat hukumnya. Dari kemarin menurut saya Bang, kalau saya jadi PH mereka, saya anjurkan ke RJ. Kenapa? Karena tugas seorang advokat itu membela kliennya, bahkan membebaskan beliau. Nah ini ruang yang diberikan, kenapa tidak dimanfaatin? Cuma itu kan pendapat saya ya, pribadi. Kalau saya bilang, makanya saya bilang kalau saya jadi PH-nya mereka, kemarin itu saya udah pecat mereka semua. Kalau saya jadi prinsipalnya, saya pecat mereka, saya pakai PH yang baru untuk RJ. Kenapa? Karena ini kesempatan yang paling bagus loh. Diberikan oleh KUHP untuk RJ, kenapa tidak dimanfaatin? Tujuannya malah kita menjebloskan klien kita. Harusnya kita berusaha sebagai seorang advokat itu membela, membebaskan beliau. Malah ini kita menjerumuskan loh. Ini menurut saya ya. Nah, ini sesat pikir yang harus saya luruskan. Pertama, kalau Bang Boy sebut ada penggembosan, pecah belah. Benar Bang Boy, benar. Kasus ini mengkonfirmasi bahwa strategi kubu Jokowi yang melakukan pecah belah dan adu domba telah sedang dan terus berjalan. Jadi faktornya adalah faktor kubu Jokowi. Kenapa? Dengan iming-iming restoratif justice SP3, maka sebagian menjadi terpecah dan bahkan membelah kawannya. Kalau tidak ada motif SP3 nggak mungkin ada perdamaian. Kalau nggak ada pelaporan Jokowi nggak mungkin ada kasus. Kalau nggak ada dilaporkan kasus yang lain juga nggak mungkin ada perdamaian, minta maaf dan seterusnya. Artinya memang pecah belah itu memang ada, yaitu
bukan kemudian membuat kami kehilangan insentif, justru kami semakin semangat, ada hikmah besar, ada yang dibersihkan. Dan kalau ditanya klien kami akan mencat kami, wah itu kekeliruannya. Karena apa? Klien kami itu justru menunjuk kami karena ingin berjuang bersama-sama. Dan kami bukan hanya ingin membebaskan jiwa klien kami, memerdekakan mereka, walaupun sampai hari ini alhamdulillah tidak ditahan, padahal kubu Jokowi berkali-kali minta ya ditahan. Tapi sekaligus kami ingin memerdekakan idealisme mereka, jiwa mereka. Coba lihat yang dapat restoratif justice, apakah mereka merdeka di tengah masyarakat? Justru mereka terpenjara, kemana-mana status sosialnya dicibir, dicap pengkhianat. Lah, kalau itu mau diambil, nggak perlu kami, seperti saya tegaskan sejak awal udah bisa. Gitu. Tapi hari ini bagaimana kami mendampingi, satu sisi mereka tetap merdeka, tidak masuk penjara, sisi yang lain kami jaga reputasi mereka. Halo guys, kembali datang di akun saya Indoflash. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Bang, rekam saja dan buka ke publik siapa saja yang nawarin ke Solo agar tidak cuma omong-omong rakyat pengen tahu. Semua cara bisa diselesaikan, yang penting ada uang dan hadiah, biarpun itu uang korupsi, mana ada manusia yang nggak mau. Uang dilempar, masalah selesai, jelas-jelas semua sebut-sebut duit. Kebaikan absurd demi duit. Tamparan keras bagi para pembohong, karena kebohongan tak bisa ditutupi walaupun sampai akhirat kelak. Kebenaranlah yang bisa membuat di dunia nyaman, aman, dan damai sampai kelak nyawa terakhir dicabut. Urusan sangat simpel, tapi di tangan Jokowi menjadi ruwet. Emang dasar mulanya tukang bikin ruwet. Ini baru masalah jasanya, belum ke kasus tuduhan terlibat korupsi diarahkan padanya. Wong ingat ini bulan puasa, jangan buat dosa. Maju terus pantang mundur. Orang-orang ini ngomongnya pada ngibul. 1000% hoax spread red. Biasa orang Indonesia diadu domba sesama temannya bisa buyar kayak senjata orang Belanda. Politik adu domba sesama teman. Kalau ada bukti SS dong WA-nya, kalau enggak ya framing kotor kan. Pak Boy lihat foto jasanya palsu. Itu bibir bukan bibir tompel tapi suneo. Itu hidung bukan hidung tompel tapi tuyul. Itu muka tapi kok ada tompelnya. Kuasa hukum RT ini normal apa enggak? Jangan-jangan sudah stres. Tompel omong banyak, apalagi screenshot aja pesan atau buat video biar jelas. Batil dan jolim dengan kejujuran tak bisa berdamai. Hancur seketika ahli-ahli digital forensik, biar sudah. Ilmu Anda seketika nggak mudah atau membangun kepercayaan publik untuk dia. Kalau semua RJ lantas, apa benar itu ijazah asli atau palsu? Nggak ada legalisasi dan putusan hukum yang sah dan pasti. Urusan hukum sekarang cukup di Solo beres, nggak usah ke pengadilan, nggak sah sidang. Dan Pak Prabowo menyetujui apa kehendak Jokowi. Prat 1000% hoax. RJ maupun lanjut ke persidangan hasilnya sama. Karena dasar tuduhan ijazah palsu adalah kedengkian. Tompel busuk hatinya seperti wajahnya. Dokter Tifa juga hilang. Minta damai tak, bukan Jokowi yang ngajak kok, pinter Malik lihat. Ijazah palsu jadi presiden, pejabat adalah perilaku banci, amoral, pengecut, munafik, biadab, kejahatan, pengkhianatan besar kepada bangsa rakyat. Wajib dihukum. Usut ijazah Jokowi dengan adil. Sejak zaman penjajahan Belanda Londo, banyak rakyat yang jadi centeng jongos. Londo Belanda, jika tidak jadi centengnya, satu keluarga tidak bisa makan, itu fakta. Kayak orang Belanda buat politik David ad impera, maksimal memecah ke belah atau adu domba. Termulnya takut kalau Jokowi sampai ke persidangan pasti bakal malu. Apa kata dunia? Pel tompel sia-sia ibadahmu. Kalau kelakuanmu seperti itu mungkin menurutmu fitnah, adalah bagian dari perjuangan. Pengacara benar-benar nggak jelas. Nggak mungkin Pak Jokowi ngajak damai. Kalau perlu pendukung Pak Jokowi rakyat asli harus sampai ke pengadilan. Kosunudin bilang rakyatmu yang mana, sampai pengadilan aja. Coba pengacara sepintar bisa ngatasi kliennya, tetap harus masuk penjara. Tompel itu senang kalau Roy Suryo masuk penjara. Saya yakin kalau ini sampai di pengadilan, Roy Suryo pasti di penjara. Tompel mana bisa dipercaya, modal ngarang doang.
Kojin ini saking benci dan dendamnya pada Jokowi melenceng jauh, bahkan melupakan dia seorang pengacara, malah berinteraksi sendiri. Kalau yang kamu bela menang sih nggak apa-apa lah, kalau kalah mereka yang dipenjarakan bukan si pengacara Pak De Koji. Jadi meski bilang ini itu sangat tegas, tapi tetap aman-aman aja. Karena Pak De, kalau berani pengacaranya itu yang bikin LP ke Polda Jaya bahwa jasa Pak Jokowi palsu. Ayo berani gak Pak De? Niat bayar Pak Jokowi akan melaporkan sebagai pencemaran nama baik. Ayo berani gak Pak De pengacara? Jokowi baiknya buat keluarga dan busernya. Bentar lagi prinsipal masuk semua. PH-nya dapat bayaran, tertawa-tertawa. Udah terbukti tuh di kasus Sugiknur sama Bang disetompel larikan tertawa-tawa. Jokowi harus dimiskinkan, kalau belum dimiskinkan akan bikin gaduh dan kebalungkum karena kekuatan Jokowi adalah uang yang melimpah. Kojinuddin omong kosong, Ibul nggak berani peradilan. Kesempatan baik apa? Kesempatan buat kasus nggak lanjut, biarin Rismon, dia takut mati. Sekarang mati, besok mati. Tapi yang kita harapkan di jalan yang benar. Tapi aku yakin ijazah Jokowi asli, kinerjanya banyak bohong. Harusnya kinerja yang dikejar diminta pertanggungjawaban. Buang-buang tenaga di kasus ijazah Jokowi. Dari mantan rektor tiba-tiba menarik pernyataan. Egy dan Rismon menyerah. Sampai Prabowo bilang banyak juga pejabat-pejabat negara yang ijazahnya palsu. Sampai di sidang KPL ternyata banyak hal ditutupi KPU. Gue yakin ijazah Jokowi palsu, tapi nggak akan bisa terungkap karena Indo levelnya masih tahap susah dicari makan. Masih jauh dari kejujuran, jadi percuma. Koji nudung kalau ngomong kok mulutnya menyon-menyon. Udin ngedabrus. Gara-gara Jokowi supaya jasanya tidak sampai ke pengadilan pribadi, aku semakin yakin kalau jasa itu memang palsu. Omongannya si Konudin ngedabrus tidak mendidik, menyesatkan, membodohi, dan mengadu domba masyarakat. Payah lu kalau nggak ada fitnah jasa palsu nggak ada masalah. Gak usah, jangan mau dirayu Bang Tompel ganteng, lanjutkan ke pengadilan, yakinkan klien Anda biar lebih cepat masuk penjara. Lawyernya yang diberikan kuasa memang seharusnya mengarahkan dan membantu kliennya tidak terjerat sanksi hukum atas kliennya, bukan malah menunggangi kliennya dengan kepentingan dan pandangan politik pribadinya atau menjelek-jelekkan ex kliennya yang setelah mencabut kuasanya. Dikhawatirkan malah bisa jadi menjadi bumerang dan konflik sendiri, terlebih-lebih menjelekkan pihak ketiga lainnya. Jadi disitulah terlihat kualitas seorang lawyer yang sedang bertugas menangani kliennya. Bisa menilai sendiri mana yang baik dan yang tidak baik. Kemudian terkait permohonan RJ itu ke hak pribadi RS. Sebentar lagi ada juga kok selain RS. Semua akan minta RJ pada waktunya, patut diapresiasi, anggap saja mendapat hidayah di bulan Ramadan. Tidak tersesat lagi dan kembali ke jalan yang benar. Bukan dibisikkan goib lo yang ini seperti mujizat diterang jalan hidupnya oleh orang maha kuasa. Dan siap-siap sungkem minta maaf. Ngaco ngomongnya Bang Kos. Jokowi hanya siap untuk pengadilan, nggak ada hal lain. Pecah belah lah, adu domba lah, menyerahkan RJ lah. Ngapain nggak ada manfaat? Aneh orang-orang ini. Memprovokasi lagi rakyat untuk menghina orang-orang yang meminta RJ. Lawyer nggak berbobot.